10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Restianti, NIM 2108103001010. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yogi Mulyono dengan NIM 2108103001077. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisilia Wilkis dengan NIM 210810301134. Halo teman-teman. Nah, di sini seperti kita tahu kalau kita ini sedang berada di era kemajuan teknologi, di mana untuk perusahaan pengiriman barang itu pasti sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dan juga masyarakat Indonesia. Hal ini tuh berdampak pada pendistribusian barang yang semakin cepat dan juga tepat. Nah, seperti kita tahu itu di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan ekspedisi. Salah satunya yaitu adalah PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa kita sebut JNE. Nah, tentu teman-teman yang sering berbelanja online tidak asing lagi dong sama perusahaan ekspedisi satu ini. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan ekspedisi yang terpopuler dan juga terbesar di Indonesia. Nah, sekarang kami sedang berada di kantor cabang utama JNE yang berada di daerah Tegal Besar, Kabupaten Jember. Di sini kami akan menemui salah satu staf yang berada di kantor cabang pusat JNE-nya. Nah, untuk mengetahui tujuan kita di sini untuk mengetahui ancaman dan juga pengendalian yang terdapat di PT JNE ini. Let's go. Selamat siang Bapak, nama saya Nadia Restianti, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Jember. Kalau boleh tahu nama Bapak dan jabatannya di kantor ini apa ya? Oke, perkenalkan nama saya Agung Fatur Rahman. Saya di sini selaku Head Unit Sales Marketing, yang dimana saya bertanggung jawab atas departemen tersebut. Nah, mungkin kalau ada yang tahu sales marketing kan itu terkait tentang penjualan dan pengenalan produk atau iklan lah kalau boleh dibilang seperti itu ya. Untuk departemen-departemen yang ada di PT JNE yang di cabang pusat ini, itu apa aja ya Pak? Oke, kalau dari departemen yang ada di sini tuh ada beberapa departemen ya Mbak ya. Jadi seperti yang saya bawain sendiri, saya ngebawain dari departemen sales marketing yang pertama. Terus yang kedua ada juga departemen operasional. Yang operasional ini di bawahnya juga ada beberapa bagian lagi. Karena memang kalau operasional itu kan ya yang ngirimkan barang, ngantarkan barang dan seterusnya lah, istilahnya seperti itu. Dari operasional juga nanti ada departemen customer service. Jadi ketika nanti ada kiriman yang bermasalah atau apapun itu, jadi nanti komplain dan dia yang akan handle. Terus ada bagian departemen finance atau accounting. Ya pastilah di perusahaan pasti ada yang namanya accounting, ya nggak ada itu nggak jalan perusahaan ya kan. Terus ada juga ya departemen human capital atau HC, biasanya yang kita sebut HRD. Nah itu. Terus ada juga departemen GA. Tapi GA sendiri yang aku tahu dibawahi sama departemen operasional karena ruang lingkupnya juga ada di wilayah operasional. Kalau untuk pengiriman kayak barang-barang yang berharga itu apa ada dokumen-dokumen yang khusus gitu loh Pak yang dipersiapkan? Oke, kalau untuk kiriman berharga biasanya kita itu sebut dengan HVS ya, atau kepanjangan dari High Value Shipment. Jadi pengiriman yang berharga tinggi kayak gitu. Dan untuk pengiriman yang berharga tinggi itu biasanya kita ada beberapa berkas atau dokumen yang dimana itu nanti akan kita cover dengan menggunakan asuransi. Nah, jika nanti itu terjadi kerusakan, kehilangan dan bagaimanapun itu kita akan ganti 100% dari kiriman itu. Kayak gitu. Jadi untuk kiriman yang berharga ya, jadi itu Pak ada juga. Biar lebih aman, biar safety. Ya. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yogi, saya dari Universitas Jember, jurusan S1 Akuntansi. Oke. Di sini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya Pak? Siap, saya Doni Mas, Susanto Putra sih panggilannya Doni. Nah, oke Pak. Nah, ini kita ingin tahu nih Pak, kan dalam suatu perjalanan paket itu ya, kan kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di perjalanan ya. Ya. Nah, apa sih Pak estimasinya itu berapa hari Pak untuk paket bisa sampai dan apakah bisa melebihi dari estimasi itu? Siap Mas, jadi begini, ekspedisi emang tantangannya sih estimasi ya Mas ya, estimasi yang molor atau over SLA kalau kami nyebutnya gitu. Estimasi pun juga harus mengikuti dari mana tujuannya. Jadi tujuannya nih ke mana itu kita bisa menyesuaikan.
Cuman secara umum sih estimasi yang bisa kami janjikan di JNE itu adalah standarnya 2-3 harian. Oke Pak. Nah terus selanjutnya ya Pak, kan semisal nih kurir mengantarkan barang ke pelanggan gitu ya Pak. Iya. Semisal pelanggannya itu nggak ada di rumah ataupun gimana, tuh pengendaliannya bagaimana Pak? Harus paket harus sampai ke pelanggan dengan Iya. tepat gitu ya Pak. Betul. Pengendaliannya gimana itu? Jadi begini Mas, untuk prosesnya kiriman yang masuk ini berarti kita ngomongnya JNE Jember ya. Iya. Jadi kiriman dari luar masuk ke kami proses. Kebetulan kalau masuknya barang dari luar ke JNE Jember ini ada kurang lebih 3 kali ya, khususnya untuk kiriman-kiriman yang melalui Surabaya. Itu kami akan proses sortir dan langsung proses delivery. Dan proses delivery di situ kami mengupayakan setiap kiriman prosesnya itu adalah H+0 terdelivery ataupun sukses semuanya gitu. Nah kalau mungkin nantinya ada kendala di lapangan, entah si penerima itu tidak ada di alamat atau variatif ya, macam-macam ya, ada yang nggak bisa dihubungin seperti itu, alamat tidak ditemukan. Nah itu ada proses yang namanya handle oleh tim undelivery. Nah prosesnya di sana tim akan mencoba untuk menghubungi kembali pihak penerima. Saat penerima kembali tidak bisa dihubungin, tim akan mencoba menghubungi untuk verifikasi ke pihak pengirim ataupun ke JNE origin atau kota asalnya. Nah itu kami lakukan sampai dengan 3 kali prosesnya, seperti itu, 3 kali percobaan. Jadi kalau misalkan dalam 3 kali percobaan, dalam 3 kali bahasanya usaha yang udah kami lakukan itu tetap tidak sukses, entah nomor telepon nggak bisa dihubungin atau alamat tidak lengkap atau penerima tidak tidak diketahui, itu akan kami proses retur ke origin atau kota asal, seperti itu sih. Nah selanjutnya ini gimana sih Pak cara yang tepat itu dari JNE untuk meminimalisir adanya keterlambatan pengiriman? Oke, jadi percepatan ya Mas ya. Percepatan ini adalah program yang JNE secara skala nasional dijalankan, lebih tepatnya di tahun 2021 ya, melihat kondisi pandemi waktu itu 2020 itu banyaknya lonjakan barang ya. Nah, kami mempunyai program di 2021 secara skala nasional untuk percepatan. Nah, percepatan di situ kami optimalkan dengan armada-armada yang memadai. Kami ada penambahan armada ataupun petugas-petugas delivery yang di lapangan untuk proses pengantaran paket ke alamat seperti itu. Nah, itu yang bisa kami backup ataupun kami lakukan ya untuk menghindari keterlambatan tersebut seperti itu. Dan kami juga ada petugas monitoring, menyiapkan petugas monitoring. Jadi dari barang tersebut berangkat sampai dengan barang tersebut sampai ke tujuan, bahkan sampai diterima oleh pihak penerima, itu akan dimonitor seperti itu. Berarti selalu terpantau dari pusat kayak gitu? Betul. Nah selanjutnya ini ada nggak sih Pak aplikasi khusus ya yang bisa digunakan oleh pelanggan itu untuk melacak paketnya gitu Pak? Ada Mas. Kebetulan kami punya MyJNE. MyJNE ini kalau nggak salah tapi ya Mas ya, launching itu udah tahun sekitar 10 atau 15 tahun. Udah lama ya launching MyJNE. Nah, terus ada develop di sana, banyak fiturnya. Mengenai aplikasi yang MyJNE tadi ya Pak, apakah itu sering dilakukan perbaikan secara rutin atau pengembangan itu Pak? Pasti Mas, mendevelop program itu kan, apalagi sekarang ya kan teknologi udah mulai berkembang pesat. Nah kita juga harus mengimbangi begitu. Apapun yang menjadi perkembangan saat ini digital khususnya, kami harus mengikuti seperti itu. Halo Pak, Ya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Wilkis. Saya dari mahasiswa Universitas Jember. Di sini saya akan mempertanyakan tentang misal pelanggan ingin mengirimkan barang. Ya. Nah, bagaimana sih perusahaan ini memastikan barang yang dikirim itu bukan barang yang berbahaya ataupun barang yang terlarang seperti barang pistol, benda tajam ataupun narkoba. Itu bagaimana memastikannya ya Pak? Oke, siap Mbak Sisil ya. Jadi begini Mbak Sisil, karena kan kami ini tergabung dari dalam Asperindo ya, Asosiasi Pengiriman skala nasional di Indonesia. Nah, di situ ada aturan yang tertulis ya. Dan di situ juga ada aturan dari undang-undang juga pemerintah bahwasanya
pengiriman benda-benda terlarang, narkoba atau senjata tajam yang memang dilindungi oleh negara itu memang tidak boleh seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu ya penekanan kami sih ada di sales counter kami. Nah, kebetulan saya bertanggung jawab di sana. Nah, untuk penekanan di sana dari tim sales counter ada training yang kita lakukan ataupun FLDP kalau kami nyebutnya Frontline Development Program. Nah, di situ akan selalu ada refreshment di tiap bulannya dan dari sana kami melatih teman-teman untuk peka dalam menangani kiriman-kiriman, dalam menanyakan kiriman tersebut bahwasanya kiriman tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadikan pernyataan dari pihak pengirimnya seperti itu. Dan kami juga sudah memampang ya atau menampilkan aturan-aturan dari pengiriman yang ada di sales counter di setiap titik sales counter bahwasanya ada beberapa kiriman yang memang dilarang seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kerap kali terjadi pada saat pengiriman itu kayak salah sortir gitu ya. Itu bagaimana sih perusahaan cara untuk bagaimana tindakan perusahaan ketika ada barang yang salah sortir itu? Ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu sortirnya itu salahnya di bagian mana. Apakah dalam proses penginputannya? Karena ada beberapa case atau problem yang biasanya terjadi di ekspedisi khususnya, yaitu salah tujuan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang tertera di paket. Dan ada juga case yang mana kiriman tersebut tertukar resinya. Gitu. Jadi ada dua barang yang akan tertukar. Nah, kita harus cari tahu dulu problemnya ada di sebelah mana. Dengan caranya yang ngecek nomor resi tersebut. Begitu. Setelah kita tahu problemnya di mana, ya mungkin ambil contoh salah tempel tadi ataupun salah alamat tadi ya atau salah sortir dari pihak petugas kami. Nah, kita akan menginformasikan barang sudah sampai di mana. Nah, apakah barang tersebut masih di area origin atau kota asal. Nah, itu akan kita langsung proses atau langsung eksekusi untuk barang tersebut, kita langsung ganti dengan resi baru. Seperti itu. Tapi kalau misalkan barang tersebut sudah terlanjur berangkat, akan kita informasikan ke tujuan ataupun transit di mana kiriman tersebut masih transit. Dan bisa langsung kita informasikan untuk alamat yang sebenarnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, perusahaan JNE ini kan bisa dibilang perusahaan yang sudah besar banget. Terus JNE juga peranan jasanya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pelaku UMKM. Tetapi kan kita tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan itu tak lepas dari ancaman dan ancamannya sama risikonya. Nah, itu ancaman apa saja sih yang dihadapi oleh JNE yang sering dihadapi saat ini ya? Oke. Ya, kebetulan banget sih JNE memang lagi gembar-gembornya kami ya lagi menggandeng para pelaku usaha khususnya UMKM ya di daerah-daerah kami ingin di situ berada untuk manfaat atau bermanfaat bagi mereka dari sisi penjualannya ataupun brandingnya begitu. Nah, kami akan support dari sana untuk pengembangan UMKM daerah. Nah, kalau ancaman-ancaman yang saat ini terjadi ataupun yang saat ini JNE alamin, mungkin dari segi teknologi juga ya. Kalau teknologi kan pengembangan teknologi sekarang pesat banget. Nah, teknologi ini sebenarnya ada plus minus ya. Saat teknologi ini berkembang, ada untungnya dan ada negatifnya ya kan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya aja begitu. Nah, ancaman di sana yang membuat kita untuk belajar lagi ataupun untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana caranya kita bisa bersaing juga di sana begitu. Kalau boleh tahu teman-teman mungkin kalau tahu nih di luaran ekspedisi bukan cuma JNE aja. Kalau kita kilas balik 10 atau 15 tahun yang lalu ekspedisi itu bisa dihitung ya. Ada JNE, ada yang satunya. Mungkin kalau kita hitung-hitung adalah yang terkenal mungkin 4 atau 3 ekspedisi begitu. Tapi kalau sekarang udah menjamur banget. Nah, itu yang juga menjadi ancaman dan tantangan sih lebih tepatnya buat kami JNE. Nah, antisipasi kami yaitu adalah inovasi
kebetulan kami di Jember khususnya para ksatria JNE kami nyebutnya, ksatria atau karyawan JNE dan karyawati atau serikandi JNE, nah itu masih kaum milenial atau Gen Z ya, Gen Z ya, generasi Z ya. Nah itu inovasinya udah mulai luas banget begitu. Pertanyaan selanjutnya, kan kondisi dalam perjalanan itu kita nggak bisa memprediksi apakah aman apa tidak. Nah hal ini tuh bakal penyebab adanya risiko terhadap barang yang akan dikirim. Bagaimana tindakan perusahaan JNE ini apabila ada suatu barang yang dalam perjalanan itu rusak? Oke, kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kunci utama adalah di sales counter. Jadi handle pertama, bagaimana kita mengetahui kiriman tersebut, kita harus tahu cara handle-nya. Contoh tadi makanan ya kan, makanan. Kalau kita tahu makanan tersebut kan rentan rusak ya, nah, kita harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya kiriman tersebut sampai dengan tujuan, kiriman masih aman. Meskipun ya mungkin tidak bisa dipungkiri, saya rasa di semua ekspedisi sama, tidak akan seutuh ataupun sebagus waktu dikirim. Adalah mungkin isi di dalamnya runtuh atau kayak kue kacang gitu ya. Nah itu, tapi bagaimana cara kita di sales counter untuk menghandle-nya ya, itu salah satunya. Dan mungkin contoh juga kiriman elektronik, handphone. Nah, kami di sini di Jember khususnya menyediakan layanan asuransi. Bisa seller atau customer itu memakai layanan tersebut agar kiriman tersebut lebih aman, dan ada juga safety-nya di packing kayu gitu. Nah itu yang bisa kami berikan. Semisal barang tersebut tuh udah rusak, terus nanti pelanggan itu tuh meminta Pergantian. Apakah itu bisa? Bisa. JNE sebenarnya fleksibel ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mengikuti aturan yang ada di JNE khususnya, setiap kiriman yang tidak dilakukan asuransi ataupun tidak ada penanganan asuransinya, itu akan kita ganti maksimalnya 10 kali ongkos kirim. Tapi kita tidak saklek ya kalau bahasa orang sini itu kan dengan aturan gitu. Kita bisa fleksibel begitu. Kita harus juga melihat kondisi seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, pengendalian internal yang baik dapat membantu dalam pencegahan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bagi perusahaan, seperti halnya ancaman yang berkaitan dengan proses pengiriman barang dan membantu tercapainya mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien. PT JNE selalu berusaha memberikan pengendalian internal yang cukup untuk setiap ancaman yang ada, dan memastikan bahwa ancaman dan tantangan yang dihadapi dapat tercover dengan pengendalian internal yang dilakukan. Sistem informasi akuntansi Good control gives a million benefits.